Halo teman-teman AMP semua. Jadi kembali lagi kita sudah sampai di Jogja. Jadi siang ini kita akan langsung datang ke lapangan tempatnya HUT Forces yang ke-9. Jadi kita akan cek, sebetulnya hari ini belum mulai sih. Mereka juga masih persiapan di sana dan beberapa brand juga masih mempersiapkan liner-linernya, produk-produknya, tapi kita akan coba cek, datang ke sana, kita pengen tahu kira-kira ada siapa aja. Dan yang udah pastinya sih tadi gue lihat-lihat sih kayak di, mungkin kalian boleh lihat ini nih. Oke, jadi nanti ini ditimbul ini posternya, kurang lebih ada beberapa brand yang ikut di acara ini. Jadi siapa yang hari Sabtu dan Minggu datang ke acara ini boleh langsung komen di bawah. Langsung aja kita ke lokasinya. Halo. Gila, tadi kita masuk dari sana kan. Kita masuk dari sana sempat agak bingung nih, ini bener nggak nih lokasinya. Tapi kita sekarang sudah sampai di venue-nya Forces Custom Fest. Boleh kalian lihat. Jadi ini nanti ada panggung utama dan saya juga belum tahu sebetulnya layoutnya akan seperti apa. Tapi yang pastinya di dalam udah ada tim dari Hooper yang sudah standby karena mereka akan menggantung atau memasang liner ray di panggung utama mungkin ya. Tapi nanti kita akan coba tanya-tanya. Mumpung mereka lagi siap-siap. Jadi tonton video ini sampai habis, oke? Oke, sedulur audio semua. Jadi sekarang saya di sini duduk nih udah ditemani. Tapi nggak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan dulu. Halo Mas. Ya. Siapa Mas namanya Mas? Namanya Arif. Mas Arif. Ya. Nah, Mas Arif, ini kok jauh banget Mas? Ya udah biasa kalau saya. Oh, udah biasa ya Mas ya? Sampai Sumatera, sampai NTB udah biasa. Sampai Kalimantan juga. Ini berarti pengalamannya sudah melalang buana namanya. Tapi Mas, kalau boleh tahu, sekarang ini kan sudah bergabung bersama tim Hooper. Bisa dibilang seperti itu ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu. Ini mekanismenya gimana nih? Kenapa disebut sebagai tim Hooper nih? Atau memang bekerja kah? Atau disupport kah? Atau gimana Mas kira-kira bentuknya itu Mas? Cuman ada tawaran untuk membantu demo di area timur Indonesia Timur, makanya di Jawa Timur lah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau yang lebih dekat minta ya saling Bantunya berarti sama kerja gitu ya. Oke. Berarti sistem kali ini yang demo kali ini di acara Forces ini yang akan setup semuanya dari tim Mas Arif. Ya. Gitu. Nah, tapi kalau Mas Arif sendiri, kalau secara kalau demo-demo gini ada nggak sih Mas? Mungkin racikan khusus atau mungkin nambah eksternal apa gitu Mas? Atau mungkin processingnya, EQ-nya diapain gitu, ada nggak sih sebetulnya? Kalau saya sih biasanya berdasar analiser aja. Ya, cuman kalau kayak SAP itu kadang-kadang nambahin kayak jadi ada kayak harmonik gitu, kayak nambahin harmonik gitu. Harmonik ya. Harmonik. Oh, berarti lebih ke data analyzer sebetulnya ya. Ya, yang ke situ. Oke. Ini cukup menarik karena kan mungkin para sedulur semua yang di luar sana, yang mungkin yang di kota-kota kali ya, mungkin nggak tahu kali, tapi ternyata bahwa di Jawa Tengah, kalau ini tadi saya lihat ini masuknya udah sampai kota, masuk sampai ke dusun ini Mas. Ya. Berarti di sini kalau udah kenal analyzer canggih loh Mas, berarti Mas hitungannya Mas. Ya, sekarang udah sama lah semua. Udah sama semua. Udah ya? ada pada pinter semua, kalau orang ada sudah pada pinter semua. Udah nggak kayak dulu ya. Tuh dengerin. Jadi jangan dibilang cuma orang kota aja yang canggih, nih orang desa juga canggih bos. Jangan sembarangan. Oke, nanti rencananya speaker yang akan dipasang di sini ada berapa banyak linernya?
ada 8 main pasif. Jadi Pasif. iya, Atas 8 ya linernya atas ya? 8, mungkin subnya kayaknya 8 juga. Sampai 8 berarti 1:1. Ya. 1:1. Sudah pernah tuning sebelumnya pakai produk Cooper yang ini? Cuman tahu aja, Cuma tapi tahu belum aja. belum Belum pernah belum ngulik sempat sendiri? ya, belum sempat untuk try untuk acara belum pernah. Nah, ini dia. Ini menarik, ini menarik. Nanti setelah leadernya dinaikin, kita akan cek kira-kira Mas Arif cara mensiasati kalau mau demo outdoor seperti apa. Nanti kita akan coba tanya-tanya dan kira trik-triknya seperti apa kalau dari Mas Arif. Jadi, tonton video ini sampai habis dan di sini aja. Oke, sedulur audio semua. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, ini lagi proses menaikkan lane array. Jadi di sini ada Dexo, ada Hooper, dan di sini ada HZ Pro. Nah, ini baru 3 gawangan pertama dan di panggung utamanya ternyata sudah diisi oleh rental lokal. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini prosesnya. Coba kita lihat di sini. Sini kita sini. Ikut sini. Nah, seperti yang kalian boleh lihat, ini dia, ini panggung utamanya. Jadi nggak tahu masih ada berapa gawangan lagi di sebelah sana karena memang masih ada beberapa brand lagi yang akan menggantung speaker juga untuk bisa ikut mendemokan. Nah, ini acara kali ini sepertinya cukup meriah karena saya udah lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 stand lagi di sana. Biasanya dipakai untuk tempat mixer ya, untuk tempat mixer. Akan tunggu settingnya karena mungkin ini akan sampai malam ya. Ini udah jam 5. Setelah naik baru akan ada tuning, analyzer dan lain sebagainya, mencari settingan yang cocok untuk dipakai demo kali ini. Ini akan menarik sekali. Ini akan menarik. Gue bilang ini akan menarik. Mas Arif, ini kan sistem yang mau posisi subwoofer yang akan digunakan di sini Enfire. Ya. Berapa box kira-kira nih? Keluaran 6 box juga. Ini Atau empat mungkin 8 jadi sebenarnya mau main 360 derajat tapi belum tahu ini besok kan ada racing ini terlalu lebar. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan saya boleh tahu dalam posisi Enfire subwoofer, kira-kira kalau menurut Mas Arif sendiri yang paling penting diperhatikan dalam positioningnya apa? Apakah harus segaris antara depan dan belakang atau boleh zigzag atau mungkin gimana mungkin? Ya kalau bisa segaris. Memang harus segaris ya? segaris. Karena sudutnya biar sama gitu. Sudutnya biar sama. Biar sama. Ah, Belakangnya oke. biar sama. Kalau tumpukannya apakah boleh depannya 3, belakangnya 2 gitu? Atau harus sama semuanya juga? Depan belakang sampai. Kalau saya pernah praktek belakangnya 2 itu juga ngaruh tapi nggak signifikan seperti dengan jumlah yang kalau sama gitu. Oh, kalau sama. Oke, berarti Mas Arif juga pernah coba kalau misalkan atasnya depannya lebih banyak, belakangnya lebih sedikit gitu. Nah, 3 belakangnya 2 itu pernah. Oh, pernah juga. Kalau ada 8 saya bikin 3 belakangnya 2. Tapi yang paling belakang kurang begitu ngaruh. Oke. Tapi kalau untuk settingan demo, apakah posisi ini adalah salah satu format posisi yang Mas Arif suka? Ya, yang nggak sukanya cuman gini karena ada raging Raging ada di ya. tadi ya? Iya. Itu mengganggu sekali nggak sih kira-kira? Ya karena tidak nanti bisa ketemu 360 derajat saya belum tahu. Goalsnya pokoknya dapat di 360 derajat ya? Ya kalau bisa sih. Kalau Maksudnya bisa kan dapat 360 biar derajat. komplit gitu loh. Maksudnya suara ke depan tuh biar komplit semua ada gitu. Iya. Dan lu ini untuk tinggi line array-nya nih, saya lihat di sini, ini apakah akan naik lagi atau cukup nih sebelum? Oh ini naik lagi, ini Naik cuman lagi ya? biar bisa bisa lewat tadi. Oh, bisa lewat biar dulu. dulu terus belum pasang kabel juga karena terlalu Betul, lebar. betul. Oh, nanti mereka bisa Ya, naik di atas itu juga ya? Ya. Oke. Jadi untuk dulur audio semua, ini penting sekali dalam men-setup posisi sub yang Enfire seperti ini karena menurut Mas Arif lebih baik kalau misalkan jumlah subwoofer
baris pertama, baris kedua maupun sampai baris ketiga ada baiknya sama ya Mas ya? Ya, sama. Jumlahnya sama supaya hasil Jumlahnya juga benar gitu. Ya. nah penjumlahannya benar dan juga hasil dari goals yang ingin dituju juga tercapai. Karena kalau misalkan timpang atau mungkin jumlah belakangnya nggak sama, biasanya kurang maksimal. Seperti itu ya Mas ya. Nanti untuk cabling sistemnya dan powernya seperti apa, ngedrive-nya berapa, menggunakan berapa banyak power, main berapa ohm, kita juga akan tanya juga. Kita juga akan tanya juga. Dan nanti mungkin kita akan random tanya dari salah satu peserta yang lain juga di demo kali ini, kira-kira goalsnya atau mungkin konsepnya yang mau diberikan seperti apa. Karena ini cukup, ini soalnya beda-beda. Sebelah pakai 8, Ya. sini pakai 6. Ini pakai 6 cukup karena ini 2x12. Karena di sini juga pendek. Iya, tadi juga riggingnya emang ya. Ya, pendek. Tapi ada nggak sih rigging tinggi minimumnya kira-kira berapa kalau mau pasang 8? 10 meter? Kalau 8 ya paling enggak 10 meter. 10 meteran 10 ya. meter ya. 10 meter. Karena itu nggak mungkin juga mentok sampai di atas ya. Ya. Posisi linernya ya. 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 Jadi oke Mas. Ini anak-anaknya tak lihat juga emang beda ya kerja dengan konsep ini namanya. Kita lihat. Jadi ngatur linernya dulu 4, ngatur linernya 2, naik 4, 2-nya ngikut. Nah, itu ketahuan tuh kalau misalkan orang-orang yang memang sering bekerja dan memang sudah ada konsepnya memang berbeda seperti itu. Terima kasih Mas. Ya. Nanti pasti tak tanya lagi. Siap. Jadi untuk teman-teman semua, sedulur-sedulur audio semua, tonton terus video ini sampai habis. Hai, halo teman-teman AMP semua. Selamat pagi. Ini hari ini kita akan langsung datang ke acara Forces. Nah, ntar ya, atau gue kekencengan. Jadi di acara ini kemarin saya belum lihat ya semuanya peserta-pesertanya siapa aja. Dengar-dengar sih kemarin akan ada balapan sound juga, tapi nanti kita akan coba lihat di sana. Karena kemarin sampai menjelang malam tidak begitu banyak peserta yang langsung prepare di sana, jadi kita mutusin untuk pulang karena memang pencahayaan juga sudah tidak terlalu memungkinkan untuk kita bisa ngambil video di sana. Tapi jangan khawatir, kita akan lanjut hari ini, jadi simak nonton video ini sampai habis dan kita akan nanti ngecek juga sistem-sistem audio di peserta yang lainnya. Oke? Datang di Forces Custom Fest 2023. Jadi kita udah sampai di acara Forces. Nih panas banget Jogja. Tapi untuk kalian kita akan coba masuk ke dalam. Kita akan cari tahu para peserta yang sudah ada di dalam yang sudah siap. Oke deh, kita sudah masuk di areanya. Jadi seperti yang teman-teman AMP semua lihat, di sini ada booth-booth showroom. Ini bisa dibilang booth showroom ya. Jadi di sini para peserta boleh, mungkin ini menyewa sih pastinya sih. Mereka akan menjajakan barang-barang yang mereka jual. Di sini ada DS Audio System dan di sini ada panggung utamanya. Seperti biasa acara seperti ini sangat perlu sekali yang namanya UMKM ya. Susah Pak cari makan di sini Pak. Tapi dengan adanya mereka ya terbantu lah. Cari makan jauh lebih gampang. Kita akan masuk ke dalam. Tadi pagi gue udah dikabarin katanya sistem Uber udah siap. Tapi sebelum nanti kita ngecek sistem Uber, kita akan cek juga. Ternyata ini ada balapan soundnya juga. Nanti kita akan coba tanya juga ke dalam. Jadi ikut terus yuk. Masih 2 menit lagi. Oke teman-teman AMP semua, jadi sekarang kita sudah sama Mas Arif. Mas Arif, tadi udah dibunyiin nih. Menurut Mas Arif sendiri puas gak? Masih belum. Masih belum. Kira-kira apa yang belum dapat dari sistem yang Mas Arif buat ini? Karena belum dapat kemarin itu belum mempelajari semua sistemnya, belum saya pelajari, cuman hanya dari lagu Mas
power, manajemen sama speaker aja. Oke. Tapi tadi kalau menurut saya hasil subnya cukup memuaskan. Iya, Maksudnya makasih. benar-benar Enfire subnya yang dipakai ini udah sesuai ini nih, udah Enfire, udah bisa dibilang Enfire sub nih soalnya nih. Ya, Udah bisa dibilang kalau Enfire bisa sub nih. pengen tahunya di belakang box tadi sebenarnya. Oh, gitu? Iya, belakang box itu benar-benar bersih. Bener-bener bersih tadi Iya, belakang box bersih, ya. iya. Nah, sekarang yang saya mau tanya adalah 6 lane array dan 8 subwoofer dengan posisi Enfire. Ya. Ini powernya pakai berapa banyak? Untuk sub pakai 4, untuk topnya pakai 1,5. Jadi kan itu 4 channel, jadi 4 channel. ya. Oke. Jadi per box itu bisa di drive 1 channel. Oke, berarti ini sistem yang digunakan main apa? By M atau pasif? Pasif. Main pasif. Pasif ya. Berarti ini menggunakan crossover dari bawaan si linernya sendiri. Ya. Ah, Cuma oke. Ini katanya belum pernah dipergunakan untuk pasifnya, jadi kita Betul. memanfaatkan yang pasifnya. Setahu saya beberapa kali ini dibunyikan menggunakan sistem by M. Ya. By M. Jadi emang cukup banyak mahan power. Nah, tapi ini sekarang emang tadi saya baru dengar untuk penggunaan pasifnya ternyata juga oke gitu, asalkan ketemu tuningan yang emang dapat ya, Ya, yang emang ya, dapat ya, ya. yang emang dapat. Nah, itu nggak ada kendala tadi ya? Aman ya? Aman, aman. Aman ya? Ada cuman itu tadi subwoofer. Kenapa subwoofernya? Subwoofernya ada satu piece. Kena. Ya mungkin panas, mungkin faktor panas banget ini. Tapi lagian juga ini juga Jogja panas banget, tolong lah, ini neraka bocor ini kayaknya nih. Ini panas banget ini kalau outdoor begini, ini sama kayak Cibubur kemarin. Ini juga panas banget. Oke, kalau dari sistem yang Mas Arif gunakan, Ya. ini kalau boleh tahu kesulitannya apa? Kesulitannya pin lock untuk angelnya si flying bar itu belum benar pas. Oh, oke. Ya. Jadi tilt sama posisi Ya. linernya belum sesuai sama Ya. yang diinginkan. Ya, ya betul. Ah, oke. Sekarang saya mau tanya, itu kan di atas kita pakai 6 liner nih. Ya. Kenapa memilih konfigurasi 3 itu menggunakan untuk long through Ya. dan 3 di bawahnya untuk short through? Kenapa nggak 2 aja? Karena ini kan nggak ada audience juga di depan. Ya yang atas itu biar maksudnya yang mungkin ada ya audio di belakang sana biar denger. Oh, Oh oke. iya, biar sampai belakang gitu maksud Biar saya. sampai belakang. Iya, sampai belakang. Kan harusnya kalau 2 linernya cukup nggak sih Mas, kalau misalkan 6 itu 4-nya untuk long through, 2-nya untuk short through gitu loh. Oh, ya kalau mungkin lebih tinggi bisa. Karena Oh, ini terlalu ya, pendek gitu. terlalu Pak. pendek. Iya, terlalu pendek. Iya. Terlalu pendek. Si Ah, range-nya iya. terlalu pendek. Untuk DLMS-nya sendiri, ini kan pakai 1 nih. Ya. Pakai 1 berarti di sana 4 itu 4 channel untuk subwoofer, 4 channelnya untuk atas gitu. Ya. Ah, tinggal di link aja. Ya. Satu channel yang 1 sampai 4 itu satu. Sebenarnya kemarin saya konfigurasi satu channel untuk 2 box. Heeh. Tapi karena ini cuman jadi 6, jadi yang 1 2 itu Oh, masih cukup ya. per channel ya. Oh iya betul juga ya. Ya. Saya mikirnya 8. Karena emang yang butuh banyak emang si subwoofernya ya, Ya, channelnya ya. butuhnya 4 sama dengan topnya. Oh, oke. Tapi sebetulnya di tempat Mas Arif ini ada sebuah rahasia menurut saya. Ini ada sebuah rahasia yang memang teman-teman AMP harus tahu. Mengenai, coba boleh lihat ini. Ini. Nah. Nah, itu dia. Itu salah satu pelurunya tuh. Itu adalah kabel Fairmont. Kabel Fairmont. Kenapa pakai kabel Fairmont coba? Mungkin Ya biar kalau kita tahu nih. kalau Ini kan mahal kabel nih. ya sistemnya sudah full digital sih dia tidak butuh itu sebenarnya Oke. karena ini masih pakai analog, outputnya juga analog, Oke. powernya juga analog, jadi kabel itu sangat pengaruh. Sangat Jadi, pengaruh, betul ya. frekuensi yang dibawa oleh kabel itu kayaknya komplit banget. Ah, benar. Jadi memang untuk teman-teman AMP semua ini penting banget. Kenapa penting? Sepele sebetulnya, dia hanya memberikan input dari outputnya mixer untuk ke DLMS. Tapi kalau misalkan output yang dikirim ke DLMS sebagai pusat processingnya itu bagus, gitu ya Mas ya? Ya. Ini mempengaruhi buat yang keluar di speaker sana. Nah, itu dia. Jadi penting banget. Menurut saya ini kuncian karena memang perlu banget nih. Ini kalau bisa yang line outnya pakai Mogamismo nih kalau bisa. biar makin jernih ya Mas ya. Tapi kalau Tapi kalau selama ini saya menggunakan ini cukup. cukup. Jadi
untuk output pakai kabel apa aja nggak ngaruh karena sudah ada itu. Yang penting inputnya udah bener. Ya benar. Inputnya udah bener, outputnya masih bisa kita atur, masih bisa. Tapi Mas, kemana ada yang nanya nih Mas? Mas Arif sekarang udah nggak di RDW. Ya, Ada yang nanya nih, gimana nih Mas kira-kira tuh Mas? ya memang sebelumnya kita nggak ada kontrak kerja juga saya juga bukan karyawan, jadi kalau istilahnya Masih bebas. ya masih bebas, jadi nggak dianggap kadang saya dianggap karyawan, anggap saja saya resign gitu, pengen bebas gitulah. Oke, berarti sekarang statusnya sudah bergabung ke dalam support sistemnya Hooper. Ya ini masih dalam artian pertama maksudnya untuk bagian timur saya diminta tolong untuk bantu Hooper untuk demo produknya. Demo produknya. Ya. Tapi Kan kalau Mas Iwan kesini kejauhan, mungkin kejauhan dari juga Pak Iwan kan di Bandung. Ya. Pak Iwan di Bandung. Berarti untuk daerah Jawa Tengah, Ya Jawa Tengah bagian timur sama Jawa Timur gitu aja. Jawa Tengah bagian timur sampai Jawa Timur. Ya. Langsung ke Mas Arif. Ya. Nah, sekarang teman-teman AMP semua udah tahu nih, kalau misalkan nyari Hooper kemana? Daerah Jawa Tengah bagian timur sampai ke Jawa Timur bisa langsung hubungi Mas Arif. Nanti nomornya boleh saya taruh dulu nggak? Nomor teleponnya? Boleh ya? Boleh. Oke, nanti ini berarti ini kan udah jalan semua. Sekarang yang saya mau tanya, hal paling penting kalau demo produk ini menurut Mas Arif apa? Ya kalau paling penting kan Kalau ditonjolkan kira-kira apanya? kira-kira ya kalau konsepnya kita clarity ya kita ambil clarity. Oke. Kalau konsepnya SPL? SPL ya kita harus bisa ngikut gitu. Oh, oke. Jadi kalau bisa sih dua-duanya, jadi kita bisa punya clarity, tapi kalau ada yang adu SPL ya kita walaupun sebenarnya kan kalau SPL kelas demo itu kayaknya sih Agak kurang ya. ya agak kurang sih. Kurang peminat lah sebetulnya. Kurang peminat kalau untuk ini. Peminat pengennya dengarnya kenceng. Cuman kadang audien itu kadang-kadang kan mintanya di battle atau gimana. Tapi kalau saya sih kurang begitu juga, kurang begitu suka gitu. Kurang begitu suka ya. juga. Jadi punya ring sendiri lah Punya kalau sendiri. ya. Iya, tadi soalnya mainnya sopan banget loh. Masternya itu masih di minus 10 tadi. Master LR minus 10, terus tadi fadernya mainnya cuma dia 5. Nggak sampai 0 lah. Nggak sampai 0, tadi juga hasilnya sudah maksimal. Nah, satu pertanyaan terakhir. Siapa atau mungkin pertama kali belajar setting Enfire subwoofer Mas Arif dapat tahu dari mana, Mas? Saya baca bukunya Bob McCarthy, Mayer. Ya itu. Cuman dari situ. Cuman Serius? ya dari situ cuman kita coba pelajari dari situ. Kok kenapa begini, kenapa kok 90 sampai 360 derajat itu tadinya saya bingung juga nggak tahu. Iya. Oh, maksudnya begini. Jadi kalau satu tab itu dia Iya. 90 derajat, kalau 2 tab 180, kalau 3 tab dia 270, kalau 4 tab dia berarti 360. Oke, ini kan ada 4 susun, Ya. 4 barisan. Ya. Kalau boleh tahu delaynya baris pertama, baris kedua, ketiga dan keempat nih pakai berapa? Ketahuan nggak? Kalau saya cenderung ke meter ya, jarang ke milisecond. Oh gitu. Jadi ya ukuran kita temperaturnya hari ini berapa ya tinggal nambahin aja. Jadi kalau jaraknya umpama sekarang ini kayak ini 110 cm ya, 110 cm. Delaynya naik dari temperatur itu di termometer 20 derajat biasanya kan boleh kan 344 milisecond per detik. Ya, maksudnya kecepatan suaranya kan di situ. Saya tambahin 1 milisecond kan nambah 1 derajat, tinggal nambah aja. Wah, ini ternyata ada ilmunya, brother. Tidak sembarangan orang nyusun Enfire Sub. Kemarin soalnya saya bikin di Instagram saya, apa fungsi Enfire Sub gitu. Terus ada yang jawab, Mas, biar yang jualan makin kaya. Karena kan jualan sampai banyak mau nggak mau. Mau nggak mau jualan sampai banyak. Nah, ini sebenarnya untuk konser kalau Iya. buat begini sih nggak ngaruh sih. Tapi ngaruh lah, karena ini kan maksudnya kalau misalkan menurut saya pribadi jauh lebih impresif. Impresif karena emang concernnya dia jadi direksional ke arah ke depan tok. Semua frekuensi kumpul semua ada gitu. Ya, itu dia dan Jadi empuk yang juga ya
dan lebih menurut saya tadi sih lebih dapat Ya. dari karakter si subwoofer sendiri ya, karakter subwoofer sendiri. Wah, ini cukup menarik nih, belajarnya gahar nih. Oke Mas Arif, Ya. dilanjut. Nanti mudah-mudahan di demo kali ini bisa membuat nama Hooper juga semakin harum daerah Indonesia, Jawa Tengah bagian timur sampai Indonesia Timur. Ya. Buat teman-teman AMP semua, sekali lagi saya ingatkan kalau mau cari produk Hooper kemana, langsung aja hubungi Mas Arif Ray. Suhu ini bos. Kita akan coba cek ke partisipan yang lain. Thank you Mas. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman AMP semua, jadi sekarang saya sudah sama peserta yang lain. Halo Mas, salam kenal. Ya, Satrio, ini siapa namanya Mas? Mas Sidik. Mas Sidik. Iya. Wah, Mas Sidik asli dari Jogja. Enggak, kita berangkat dari Demak. Dari Demak. Karangawai. Oke, mungkin boleh saya review sedikit sistem yang digunakan di demo kali ini. Kalau boleh tahu, pertanyaan pertama adalah goalsnya dari sistem yang digunakan, ngincernya apa? SPL atau SQL? Kita tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya Iya, aja. tengahnya aja. Jaga-jaga dia. Jaga-jaga. Karena Tengah-tengahnya aja. umumnya kan para warga sekitar kan mungkin ada yang suka SPL, ada yang suka SQL. Nah, kita main di tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya aja. Iya. Mungkin boleh temenin saya ke depan nggak? Iya. Ayo, boleh kita coba ke depan yuk. Review bentar ya. Bukan masalah jago. Karena kita hidupnya itu setiap hari di pedesaan. Kita cek sound di tempat sawah itu anginnya lebih kencang dari sini. Oh iya. Ya, lebih sulit dari area lapangan sini. Kebanyakan gitu gitu ya. Jadi kebanyakan kita lebih susah cek soundnya di rumah karena berhubungan dengan angin langsung itu. Mic RTA saja sampai nggak bisa nangkap karena saking kencangnya angin. Ya. Serius? Iya. Jadi kalau di rumah saja kita sudah bisa oke. Udah Nah, oke. kemungkinan Di tempat lain aman? Di tempat lain kita masih aman. Ternyata ini terlatih oleh lapangan yang cukup sulit biasanya Oleh gitu. alam itu. Oke, ini di depan sana menggunakan berapa banyak DLMS? Cuman satu saja. Satu, yang berapa? Iya. Yang 26. Dua Dua input, 6 6 output. Cukup ya? Cukup. Cukup, karena ini kan pakai by M kan. Ya, by M. By M-nya 3 way berarti high, mid, low. Enggak, ini two way. Oh, 2 way aja. Iya. Oh, 2 way, atasnya 2 way. Iya, atasnya two Oke, way. atasnya 2 way. Oke. Nah, kalau boleh tahu biasanya settingan seperti ini memang settingan sistem kesukaan Masa sendiri atau gimana? Iya, ini terus terang karena saya lebih dominan ke DJ DJ. dan juga ke lagu-lagu barat, cuman lebih condong ke DJ. Ya, Lebih jadi condong ke DJ. ini kita set lebih condong ke DJ. Oke. Tapi untuk clarity ya seperti tadi, kita juga SQL juga SPL. Jadi mana-mana hayo Ya, boleh kenceng tapi SQL juga perlu diperhatikan. Oke. Coba kasih satu tips kalau misalkan mau ngatur sistem untuk demo, yang paling penting apa, boleh coba ngobrol. Wah, ya Yang kalau paling itu penting apa? Kalau menurut Mas sendiri aja. kalau menurut saya yang paling penting itu untuk boxnya itu, respon dari boxnya aja pertama harus bagus. Iya. Kalau boxnya sudah bagus, kita setting itu enak. Iya. Ya, jadi nggak perlu banyak busting, nggak perlu banyak ekualisasi, atau bahkan mungkin untuk fase kalau dari boxnya sudah berangkat dari 0 derajat. Nah, Oke. kita kan juga lebih enak. Jadi sebisa mungkin sistem yang kita demokan nanti semisal dibeli orang, si user tadi tidak kesulitan dan tidak jauh berbeda dari yang dia lihat waktu demo. Berarti ini nggak ada ya, karena kan ya ini kan bilanglah di negara Wakanda lah, itu juga biasanya kalau demo tuh biasanya ada kecurangan tuh. Iya. Powernya diapain? Enggak, Nanti ini setelah laku, barangnya lain. Gimana tuh Mas kira-kira? untuk power ini kan pro, ini baru, ini 1 minggu baru turun dari Cina. Dari Cina, Ya. oke. Itu baru turun kemarin, kita kan berangkat dari Jumat. Hari Kamis siang baru turun ini. Baru turun. Iya, jadi Berarti ini kita grass ini. nggak sempat ngoprek. Kita nggak pernah ngoprek kalau demo. Nggak pernah ngoprek kalau demo, berarti Ya. pure aja ya. Iya, Kalau misalkan pure ini aja. langsung laku, ini yang dibawa. Ya, kita maksimalin aja barang yang kita punya. Nggak ada yang kita. Meskipun Oprek-oprek. kita oprek karena kita kan juga di rumah custom box, Iya. produksi box lah, kita oprek dari boxnya. Kalau ini frekuensinya kurang berapa lah, kita mainin
Dari kita situ. main mekanikal di boxnya saja. Tuh, kayak gitu. Harus jujur tuh jualan, demo juga harus jujur. Soalnya ya pernah ada cerita yang didemoin apa, nanti yang dikirim apa gitu kan. Berarti kayak gitu kurang ajar ya Mas ya? Iya, itu Sialan emang. saya enggak tahu kalau itu. Oke Mas, thank you banget udah boleh untuk ngasih tahu speknya yang dibawa di Ya, siap. demo Forsis kali ini. Mudah-mudahan beres dari sini barangnya laku. Oke, Siap. teman-teman AMP semua, kita akan geser ke tempat lain. Oke. Oke, teman-teman AMP semua, jadi sekarang kita sudah bersama siapa nih? Sena, Sena. Nah, ini langsung dari tim HZ Pro. HZ Pro Magelang. HZ Pro Magelang. Oke. Sekarang yang saya mau tanya, tadi subwoofernya kenapa ngebu? Enggak, itu debu itu loh, angin-anginnya. Oh, angin. Kurang jeli aja. Oh, kurang kelihatan ya. Iya, kurang jeli berarti tadi ya. Oh. Ada foggy. Dia kali jangan-jangan. Smoke itu ada heateran ya. Berarti tadi bukan ngebul ya? Enggak. Nggak ngebul Masih berarti aman, ya? masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Masih bunyi nih. Bunyi masih. Bunyi. Akan lagi, demo lagi. Ini berarti ada kesaktian tersendiri nih. Oke, sekarang yang saya mau tanya adalah di demo produk kali ini, goals dari sistem apa? Yang ngejar SPL atau ngejar SQL? Oh, dua-duanya sih. Dua-duanya emang bisa? Dua-duanya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dicoba. Tapi Nah, dicoba. susah. Susah. Heeh. Berarti bisa nggak? Ya, tergantung kebutuhan sih. Tergantung karena, kebutuhan. oh, Oke. Jadi di sini ya SPL aja dulu. SPL aja dulu. Tapi boleh sambil ke depan nggak? Boleh. Gue mau nanya-nanya soal subwoofernya. Oke, Mas. Sekarang yang saya mau tanya, ini subwoofernya coba geser ke sini. Yuk, Nah, ini dia nih. Ini subwoofernya juga dibarisin nih. baris. Soalnya PBB. Oh iya, BBB. Iya, baris berbaris. Betul, baris berbaris, Ya, bener. Harus di sini harus PBB nih. Oh, iya. Ini ngaco sendiri nih. Oke, ini kan ditumpuk dua, habis itu dijejer begini. Iya. Ini apakah bisa disebut sebagai Enfire sub? Bisa, Mas. Bisa disebut sebagai Bisa. Enfire sub. Menurutku sih. Menurutnya ya. Oh. Tapi ini juga diatur untuk delaynya juga, Iya, diatur dong sama atas juga. sama atas juga. Ah. Oke, nah ini atasnya main full range atau by M? Itu full range. Full range. Ah. Atasnya main full range. Berarti ini sebetulnya secara sistem powernya, maksudnya konsum powernya juga nggak banyak banget. Enggak, kecil kok powernya mau dilihat, Bang. Boleh coba kita cek. Oh. Nah ini dia. Ini powernya. Ini untuk atas nih. Oke, itu Cuman untuk nggak atas. dipakai nih. Oke. Terus spare aja nih, terus yang sub. Oke. Subnya ini LMS kita. LMS-nya Ah. oke. Dan ini untuk listrikannya ya. Oh, iya. Untuk listrikannya itu sebetulnya simple ya. Simpel banget. Oh. Enak toh. Kru enak angkat lempar. Lempar. Janganlah. jangan. Aman tapi. Oke. Udah. Tapi kalau boleh tahu dari Masnya sendiri, apa kesulitan dalam membuat sistem dengan posisi sub yang Enfire seperti ini? Mungkin waktu terkendalanya di kita tuning sistem ya. Tuning sistem. Kita kan ada waktu kemarin cuman malam, terus suhunya kan pasti berbeda, delay ada adjustmentnya. Nah sekarang kan panas banget. Iya sih. Ya itu ada Oke. perubahan lah. Ada perubahan. Apalagi handphone nggak bisa langsung jadi. Ya. Nah, oke. jadinya. Ini di LMS 1 cukup nih. Satu doang. 48? Mm-mm, Cukup. 48. Ini tipis-tipis ya. Ini udah Tipis. kayak Polsoft ya. Iya kayak sih, Polsoft. enak lah. Enak lah. Kencang. Oke, kalau boleh mungkin saran. Boleh. Sarannya menurut Masa sendiri apa? Kira-kira kalau mau demo produk sarannya mungkin apa untuk para pemain sound juga? Apa ya? Sarannya ya sehat aja barangnya. Apa? Barangnya sehat aja. Barangnya sehat aja yang penting. Iya juga sih. Iya. Tapi ketahuan dari mana? Biasanya juga kalau demo ntar ada yang ngebul sendiri biasanya. Digeber sendiri, digebul Ya sendiri. itu resiko lapangan lah. Pasti ada resikonya. Ya, tapi apalagi kalau kondisi panas begini Yes. ya. Ya, kalau kondisi panas begini sih emang rada riskan sebetulnya karena kan powernya juga panas, Iya. boxnya juga panas. Apalagi banyak kan yang bareng ngeset bareng kan nggak harus disiapin dari rumah lah kan. Oke. Biar Satu plug and play. pertanyaan. Tadi malam ini tuningnya malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Ini kan kondisinya hawanya dingin dan Jadi panas. boxnya juga menyusut. Ada perbedaan nggak? Ada dong. Ada ya. Ada. Karena kan kalau panas begini kan kayu biasanya muai. Iya. Kayu Pasti. biasanya muai. Apakah tapi segmen perubahannya itu besar banget kepada suara atau gimana? Sebenarnya telinga menganu untuk berapa milisecond kan 3 milisecond misalnya ini. Iya. Orang kan nggak begitu ngeh banget kan. Nggak begitu peka banget. Iya, cuman
Ya di adjustment adalah berapa penurunan ketika nggak fasenya nggak bener kan. Iya. Iya. Berarti tapi sebenarnya kalau didengar dengan kuping telanjang kita bilangnya. Aduh, Kuping telanjang gitu ya. Berarti nggak begitu ngaruh banget lah. Oh ya. Masih Ya, aman. kalau banget yang lah jeli ya adalah. ada ya. Tapi mudah-mudahan demo produk kali ini AZ Pro ini ditinggal di sini aja barangnya langsung. Udah ada kayaknya itu. Udah dah. Aduh. Saya langsung dapat 1% dari sana. Asik. Nanti lah. Oke. Oke, jadi teman-teman AMP semua, jadi ini adalah 3 peserta demo yang tadi kita sudah review dan ini adalah AZ Pro yang terakhir. Ini bertiga nih, gampang lawannya nih. Enggak lah. Lawan semua cowok keren-keren ini. Hah? Keren-keren ini. Oh iyalah, karena namanya juga dagang. Kalau nggak keren nggak dagang namanya. Iya. Iya. Kalau misalkan nggak keren nggak laku-laku nanti. Janganlah, laku Memang semua, harus laku semua ya. Tapi ini dari tim Dexo, Hooper, dan HZ. Menurut Mas sendiri, pesaing paling susah dari 2 brand ini. Pesaingnya siapa? Alam. Apa? Alam. Alam. Mana Alam? Alam. Wah, Panas. Ya udah itu sih. pesaingnya paling berat itu ya. Berarti sebenarnya yang lain nggak berat ya? Oh, berat. Salah dia. Salah dia. Berarti ini berat ya pesaingnya ya? Persaingannya berat. Tapi udah laku yang penting yang ini. Ya itu intinya. Oke Mas, thank you banget udah boleh ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman juga, jadi tetap stay tune terus karena nanti kita akan coba tanya random ke daerah sound balap. Ini sound balapnya nggak begitu kenceng tadi nih. Gue belum dengar sampai ada yang Enggak tahu. nggak tahu ya. Soalnya kalau di Jawa Timur biasanya udah sampai wah hancur-hancuran. Jogja. Oh iya. Nanti kita akan langsung ke sana. Thank you Mas. Sami-sami. Oke teman-teman AMP semua, jadi sekarang saya lagi duduk santai bersama Bapak siapa ini? Pak Budi. Pak Budi ini yang punya rental untuk panggung utama. Apa nama rentalnya Pak? Fokus Production. Fokus Production. Wah ini barangnya jos tak lihat-lihat ini Pak. Pakai apa nih Pak? Barang Linernya? lama udah 10 tahun. Itu Audio Center KLA 28. Ya. Ini kiri kanan ganteng banget saya lihat setupnya nih. Udah pakai lombit juga atasnya. Lalu linernya 10 kiri per side. Wah, 10 biji kan. 10 kiri, 10 kanan, 2 kali 8. Untuk setup seperti ini kira-kira sistem yang digunakan apakah sudah cukup Pak untuk panggung dan wilayah sebesar ini Pak? Oh, kalau untuk area seperti ini sih cukup. Lebih. Untuk teman-teman AMP semua, di sana lagi ada Metal Sound. Jadi kalau kita nggak ngobrol sekarang nggak ada waktu lagi. Tapi Pak, kalau boleh tahu Pak, Fokus Production sendiri udah ada berapa lama Pak? Itu dari 2009. Dari 2009. Mulai profesional. Kalau dari dulu hobi udah dari tahun 2000-an kali ya, tapi belum apa namanya? Belum menggunakan produk yang sekarang. Oke. Nah ini nanti akan dipakai untuk acara apa nih Pak? Dangdutan atau ada apa? Nah, nanti ada band genrenya itu rock kali ya. Yang pertama, yang kedua dangdut pop ya. Ini untuk barangnya sendiri ini semua keluar udah nih? Atau masih ada lagi di gudang? Masih ada lagi? Total berarti audio centernya punya berapa? Kalau ini audio center cuma ini. Audio center cuma ini? Sistem terpisah? Oke. Nah, kalau untuk di daerah Jogja Pak, di sini tuh kalau ngomongin rental ya pasti ada yang namanya perang harga. Di daerah Jogja ada perang harga nggak Pak? Iya sama aja. Lumayan parah menurut saya. Oke, tapi ini audio centernya aktif ya? Oh, ini pasif. Ya. Ini pasif. Linernya juga pasif. Semuanya pasif. Semuanya pasif. Kenapa lebih memilih sistem pasif ketimbang aktif? Maintenance-nya lebih mudah. Karena dulu memang belum ada yang Aktifnya belum ada juga. Oh, oke. Nah, ini kalau untuk sistem kayak gini biasanya dipakai untuk
event-event besar berarti kalau untuk di Jogja sendiri. Menengah lah saya kira. Kalau setup besar saya kira kurang cocok ya. Menurut saya ya. Mosok. Kan untuk area lapangan itu segini cukup. Tapi kalau di Jogja itu kan kadang-kadang event yang lebih besar ya. Tapi kalau segini mah ini sebetulnya 1.000 orang cukup Pak. Cukup, 1.000-2.000 orang cukup. Ini untuk mixernya pakai apa nih? Ini yang saya pakai Midas M32. Midas M32. Kalau di gudang ada apa lagi? Ada Elive Ada Highlight. C112 ya. Oh masih ada? Masih ada. Masih sehat? Masih sehat. Ada. Tapi punya 2 cuman itu. Punya 2. Midas M32 nya punya berapa? Punya 1 terus X321. Rental kecil loh. Rental daerah tuh suka ngomong kayak gitu. Barang udah 10 kiri, 10 kanan, audio center. Ngomongnya masih rental kecil. Walah. Tapi ini ngomong-ngomong, atasnya 10, subwoofernya per side itu ada 6. Cukup emang. Cukup, ini cukup. Ini kan 6% berarti ada 12 kan? Iya, Ada 12. nanti bisa didengerin ya, kalau Denger ya. yang biasa dengerin apa? Sound system lebih bagus. Ini masuk enggak? Nah, saya kan nilainya kan enggak apa? Enggak ideal gitu. Ideal. Bagus punya saya. Iya, tapi maksudnya untuk sistem konser emang ini ideal. Bener, saya setuju. Ini saya setuju karena kan tempatnya juga lebar. Kalau udah seperti ini kan nggak bisa pakai sistem 1:2 juga. Iya. Tapi kalau dari Bapak sendiri setup segini sudah cukup, dan kalau boleh tahu apa kesulitannya dalam mentuning karena ini anginnya cukup besar menurut saya. Kalau ini saya kejar ratanya tadi. Jadi tidak terkumpul di FOH. Jadi saya set di ujung sana sampai sana itu sampai dengar rata. Keren ya. Yang penting cari ratanya ya. Mencari ratanya. Jadi biar kanan kiri panggung nggak bolong-bolong itu yang saya lebih seneng untuk setup itu daripada kencang di tengah. Ya. Karena emang kalau untuk kebutuhan bisa dibilang konser lah ya. Konser memang yang penting ratanya. Nanti kalau kencangnya kan bisa menyesuaikan. Ya udah Pak, kalau gitu mudah-mudahan lancar sampai hari Minggu. Mudah-mudahan dari sini nanti rentalnya apa tadi namanya, sorry? Fokus Production. Buat teman-teman juga yang ada di daerah Sulaiman yang ingin mencari rental. Ini 10 kiri 10 kanan sudah bisa dipakai untuk konser kurang lebih 1.000 sampai 2.000 orang. Bisa langsung hubungi Fokus Production di Jogja ya Pak ya? Di Jogja. Di mana? Di Godean. Nah, nanti bisa langsung hubungi aja. Aku tak boleh minta kontaknya ya nanti ya? Boleh ya? Kita taruh di kolom deskripsi ya? Nah, itu nanti. Karena ini nanti bisa untuk memprovide semua acara event. Dangdutan boleh nggak Pak? Boleh. Oh boleh, dangdutan juga boleh. Jadi Pak kalau gitu, terima kasih. Mudah-mudahan lancar, nggak ada yang mati, nggak ada yang kebakar. Oke teman-teman AMP semua, habis ini kita langsung geser ke tempat lain lagi. Halo teman-teman AMP semua, jadi sekarang saya sudah bersama Ketua Panitia dari Forsis. Halo Pak. Salam kenal, satu siapa namanya? Trijaya. Wah ini Pak, saya mau nanya-nanya mengenai event ini Pak. Ini adalah ulang tahun Forsis yang ke-9. Tapi kalau boleh tahu, Forsis itu sebetulnya apa Pak? Paguyuban atau rental atau apa? Begini, jadi Forces itu salah satu komunitas sound yang berada di Kabupaten Sleman. Jadi namanya Forces, Forum Silaturahmi Sound System Sleman. Oke. Nah, untuk acara ini sendiri nih Pak, ini gimana nih respon atau tanggapan? Pertama, ini ada di lingkup masyarakat. Gimana kira-kira masyarakat sendiri, apakah terganggu atau gimana nih? Begini, dari awal kami selaku panitia itu pertama kita sharing sama masyarakat dulu terkait acara yang akan dilaksanakan. Jadi mereka Pak RT, Pak RW sampai ke Paduko itu sangat respon sekali. Di acara ini sangat
direspon oleh warga masyarakat di Padukuhan Kledokan Selomartan Kalasan. Di masyarakat sendiri ini terbuka lah ya dengan event seperti ini. Oke, lalu untuk respon dari para peserta yang datang sendiri kira-kira gimana Pak? Peserta ya cukup lumayan lah. Cukup lumayan. Cukup Karena saya lihat ini lumayan. ada ya maksudnya untuk acara seperti ini, dan ini tempatnya juga tidak kecil. Ya, tempatnya tidak kecil, tapi saya lihat antusiasnya juga lumayan dari para peserta yang ikut maupun demo-demo produk yang ikut di sebelah sana. Nah, ini saya soalnya kenapa saya bilang bagaimana respon masyarakat, karena beberapa kali kita tahu di berita ada yang namanya masyarakat terganggu dengan kebisingan suara dari acara atau event sistem sendiri. Tapi di sini masyarakat semua support Pak. Support. Bahkan begini, jadi sebelumnya selalu ada komunikasi, terus mereka di masyarakat ini juga akan menyisipkan salah satu budaya, seni budaya nanti di pentas malam minggu ini. Oh, ternyata ada pentasnya juga, yang mana ruang ini disediakan untuk para masyarakat untuk bisa mengekspresikan budaya dari warga sekitar. Wah, ini penting sekali buat teman-teman AMP semua. Siapapun kalian yang mau bikin event, acara dimanapun, harus sering ngobrol sama warga sekitar supaya support dan semuanya setuju acara berlangsung lancar. Ini Pak, kira-kira di tahun-tahun berikutnya acara Forces akan tetap ada nggak kira-kira? Harapan kami tetap, bahkan nanti insya Allah nanti dikemas yang akan lebih rapi, lebih bagus, ya, lebih dikenal di masyarakat. Oke, jadi kita doakan semoga supaya acara ini beres, besok lancar, tahun-tahun berikutnya acara Forces harus ada, lebih meriah, lebih keren, dan lebih ruame lagi gitu. Amin, amin. Gitu Pak, sukses Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Untuk teman AMP semua, jangan lupa untuk saksikan, dan bagi kalian yang ada tinggal di daerah Sleman, boleh nggak join kira-kira ke Forces? Boleh. Nah, Di luar boleh. Sleman juga boleh. Di luar Sulaiman juga boleh. Nanti boleh kita cantumin nomor kontak paling ya Pak ya. Nomor kontak. Nanti kontak siapapun dari orang Forces yang memang pengurus untuk penggabungan anggota baru. Sangat terbuka sekali buat kalian semua yang ada di daerah Jawa, boleh daftar dan ramaikan event-event seperti ini supaya silaturahmi antar pemain sound system semakin erat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Jawa Barat. Amin. Seperti itu. Oke, thank you. Tonton terus sampai habis. Like, comment, dan subscribe. Kita akan lanjut lagi ke dalam. Terima kasih Pak. Maka langsung berbuat. Oke, untuk teman-teman AMP semua, jadi kurang lebih seperti ini acara di SIS 2023. Antusiasnya bagus banget, tadi demo-demo produknya juga sengit-sengit banget. Terus ini yang pada battle juga asik-asik banget, dan ada panggung utama. Sepertinya kita nggak bakal bisa sampai besok karena besok sudah harus pulang siang ke Jakarta. Jadi untuk teman-teman AMP semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya.